Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan mengikuti SEA Games ke-32 Kamboja. Di SEA Games di Vietnam, kita memperoleh saat itu medali 69 emas. Dan peringkat kita di peringkat ke-3. Nah, sekarang mestinya lebih dari itu. Saya minta emasnya di atas 69. Peringkatnya juga di atas 3. Pilihannya hanya ada 2, peringkat 1 atau peringkat 2. Presiden Jokowi melihat langsung sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerjanya di provinsi tersebut. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Masih bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 1 Mei pada peringatan Hari Buruh Internasional dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional tahun 2023. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum Hari Buruh dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2023. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Upaya peningkatan kualitas SDM terutama melalui pengembangan pendidikan vokasional terus harus dilakukan. Upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja juga harus terus dilakukan melalui program prakerja, serta melalui balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional 2023. Selasa 2 Mei di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi melepas kontingen Indonesia yang akan mengikuti SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Presiden pada kesempatan itu antara lain mengingatkan tentang prestasi kontingen Indonesia pada SEA Games ke-31 Vietnam lalu. Menurut Presiden Jokowi, prestasi Indonesia pada SEA Games tersebut berada pada peringkat ketiga dengan memperoleh 69 medali emas. Saya hanya pesan, di SEA Games di Vietnam, kita memperoleh saat itu medali 69 emas. Dan peringkat kita di peringkat ke-3. Nah, sekarang mestinya lebih dari itu. Saya minta emasnya di atas 69. Peringkatnya juga di atas 3. Pilihannya hanya ada 2, peringkat 1 atau peringkat 2. Ini bukan target yang gampang, bukan target yang mudah. Tetapi saya melihat seluruh atlet yang hadir di sini maupun yang berangkat tentunya telah memiliki bekal yang sangat cukup untuk nanti berlaga bertanding di Kamboja.
Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kontingen SEA Games ke-32 di Kamboja tahun 2023 saya nyatakan diberangkatkan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam laporannya antara lain menjelaskan kontingen Indonesia akan mengikuti 31 dari 36 cabang olahraga yang dipertandingkan. 31 cabang olahraga dari total 36 cabang olahraga yang dipertandingkan. Jumlah atlet yang mengikuti SEA Games ke-32 tahun 2023 sebanyak 599 atlet dengan didampingi pelatih dan ofisial sebanyak 230 serta dukungan tim headquarter dan tenaga keolahragaan yang terdiri dari dokter, paramedis, masyur, tim recovery sebanyak 55 orang dengan total kontingen 884 orang. Pelaksanaan SEA Games ke-32 Kamboja secara resmi dibuka pada hari Jumat 5 Mei dan penutupannya akan dilakukan pada tanggal 17 Mei tahun 2023. Namun demikian, sebelum upacara pembukaan, sejumlah cabang olahraga sudah dipertandingkan. Selasa 2 Mei di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas tentang tindak lanjut dari rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM. Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan pers usai mengikuti rapat dengan Presiden menjelaskan, Presiden telah memberikan instruksi kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Lebih lanjut, Menko Polhukam menjelaskan, pemerintah akan melakukan peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-judisial yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni di Provinsi Aceh. Langkah berikutnya pada bulan Juni yang akan datang, Presiden Republik Indonesia akan melakukan kick-off atau peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-judisial ini akan dilakukan di Aceh atau dipusatkan di Aceh pada bulan Juni. Tanggalnya masih akan ditentukan. Tempatnya ada di 3 titik, yaitu di Simpang 3, Rumo Gedong, dan Pos Satis, serta Jambu Kepu. Data sudah ada sumbernya, nanti akan di cross check lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick-off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi. Ini semua masih akan dibicarakan dalam waktu dekat. Nah, saya kira ini pengumuman dari pemerintah pada saat ini, dan 19 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga ini akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi pencepatan. Rapat kabinet terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Rabu 3 Mei di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan 8 anggota Kongres Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mendampingi pertemuan itu menjelaskan, dalam pertemuan tersebut antara lain dibahas tentang pentingnya melakukan kesepakatan perdagangan bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya isu terhadap akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat. Hal lain yang dibahas adalah mengenai bagaimana pentingnya meningkatkan kerjasama ekonomi. Karena Bapak Presiden menyatakan bahwa kerjasama ekonomi selalu menjadi prioritas bagi Indonesia, dan Presiden menekankan pentingnya isu akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Di sini juga Presiden menjelaskan mengenai tekad Indonesia untuk membangun industri hilir yang kuat dan juga menginginkan agar Amerika mendukung penguatan industri hilir Indonesia, dan juga mengharapkan bahwa Indonesia dapat menjadi bagian dari supply chain Amerika Serikat dan juga dunia.
Dan Presiden juga mengharapkan agar fasilitas GSP mendapatkan dukungan untuk dilanjutkan untuk Indonesia. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Rabu 3 Mei di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas yang membahas tentang optimalisasi kebijakan perdagangan karbon. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya antara lain mengatakan Indonesia memiliki potensi karbon yang luar biasa. Namun demikian, menurut Bahlil belum memiliki mekanisme pasar. Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengatur bagaimana mekanisme pasar tersebut. Kita lagi mendorong untuk investasi hijau yang salah satu daerahnya adalah karbonisasi. Indonesia mempunyai potensi karbon yang sangat luar biasa, tapi kita belum berbicara tentang mekanisme pasarnya. Dan tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus terregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur. Dan yang kedua, tadi juga kita sudah melakukan keputusan tentang penataan perizinan bagi wilayah-wilayah izin yang di dalam ruang area konsesi seperti hutan lindung, ya, kemudian konservasi. Ini yang akan kita melakukan peninjauan. Dan yang ketiga, kita juga sepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar bursa yang lain. Kita tidak ingin di luar negeri, kita ingin semuanya dijual di bursa di Indonesia. Dan harganya sudah barang tentu harus lebih baik. Selain Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta tersebut. Rabu malam 3 Mei, Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta mengumpulkan Ketua Umum 6 partai politik koalisi pemerintah. Para Ketua Umum partai politik yang diundang oleh Presiden Jokowi yaitu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Sejumlah ketua umum partai politik setelah bertemu dengan Presiden menjelaskan tentang sejumlah hal yang dibicarakan dengan Presiden tersebut. Pak Prabowo, malam ini sudah 2 jam lebih di dalam bicara apa aja Pak? Ya saya kira kan, ya hal-hal yang baik, hal-hal yang baik, banyak ya. Hal-hal yang baik tadi kita terutama ya intinya kan Lebaran ya, kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju ya. Terkait dengan juga tantangan terhadap middle income trap. Jadi kita mempunyai pemahaman yang sama. 6 partai yang malam ini bertemu Bapak Presiden. Soal cawapres Pak. Kita bicara konten, bicara isi pembangunan. Jadi kalau masalah itu ya masing-masing partai. Politik nggak ada. Pertemuan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah dilakukan Presiden Jokowi di tengah para pimpinan partai politik menggalang kekuatan untuk mengajukan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Kamis 4 Mei, Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan Pasar Tanah Abang dan Sarinah, Jakarta Pusat. Kepada wartawan di Sarinah, Presiden Jokowi mengungkapkan saat berbincang dengan para penjual, mereka pada umumnya mengaku ada kenaikan omset penjualan. Melihat dan menanyakan kepada pedagang mengenai penjualannya selama Ramadan, sebelum Lebaran. Apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, dan semuanya menyampaikan pada saya ada yang naik omsetnya 80%, ada yang naik 60%, ada yang naik 50%, tapi semuanya hampir
naik. Ini saya kira bagus, sesuai dengan prediksi kita bahwa peredaran uang selama menjelang Lebaran dan selama liburan Lebaran ini naik sangat tinggi sekali. Perkiraan kita, baru perkiraan ya, kurang lebih sampai mencapai 230 triliun. Dalam kunjungan ke dua tempat pusat perbelanjaan itu, Presiden Jokowi melakukan dialog dengan sejumlah pedagang maupun warga masyarakat yang sedang berbelanja. Mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Pasar Tanah Abang dan Sarinah, pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Kamis 4 Mei, usai mengunjungi Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat, menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya 20 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tengah berupaya untuk mengevakuasi 20 warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan Menteri Luar Negeri terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan agar para WNI itu bisa segera kembali ke tanah air. Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana, ini kan penipuan dan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh mereka. Jadi kita sedang berusaha untuk mengevakuasi mereka untuk keluar dari Myanmar. Sudah, ya. Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri, Bu Menlu sedang berusaha untuk melakukan evakuasi itu. Jumat 5 Mei, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi dan rombongan berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk melihat langsung kerusakan infrastruktur jalan di provinsi tersebut yang dikeluhkan warga masyarakat serta menjadi viral di media sosial. Jumat 5 Mei, dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Natar untuk mengecek sejumlah harga dan ketersediaan bahan pangan. Menurut Presiden, harga sejumlah kebutuhan di pasar tersebut dinilai baik, seperti harga telur. Pertama tadi saya cek, telur harganya sangat bagus sekali. 27-26 ribu. Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah sekali. Murah, Pak. Berapa, Pak? Terlalu murah, Pak, 20 ribu. Terlalu murah sekali harga cabai. Ya? Bawang merah harganya juga baik. Bawang putih 30 ribu. Bawang putih juga baik, 30 ribu. Saya kira kalau bisa kita turunkan terus, inflasi semakin menurun. Inilah saya kira yang kita harapkan, pasokan banyak, stabilitas harga bisa dikendalikan. Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menjelaskan tentang kondisi infrastruktur jalan akan sangat berpengaruh pada biaya logistik. Jangan sampai pasokannya kurang. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Presiden Jokowi dan rombongan saat berada di Lampung Selatan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Airan, Kabupaten Lampung Selatan. Jumat 5 Mei, Presiden Jokowi menggunakan mobil kepresidenan meninjau langsung ruas-ruas jalan di Provinsi Lampung. Mobil kepresidenan yang digunakan Presiden Jokowi tampak susah payah melewati jalan yang rusak seperti jalan berlobang. Presiden Jokowi yang mengajak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berada di dalam satu mobil kepresidenan menyampaikan kesannya melewati ruas-ruas jalan yang rusak tersebut. Melewati jalan rusak seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak. Ini
dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Ya, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Selain itu, di tempat terpisah kepada wartawan, Presiden Jokowi juga menegaskan sekitar 15 ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup lama di Provinsi Lampung, perbaikannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat dengan anggaran 800 miliar rupiah. Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Dah, kita perbaiki. Rute ruas jalan yang ditinjau Presiden pada kunjungan kerjanya pada hari Jumat 5 Mei tersebut merupakan rute yang berbeda dari sudah yang diagendakan sebelumnya. Mendampingi Presiden saat meninjau sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Provinsi Lampung. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.